Saudara, Kementerian Kesehatan menyatakan ada jutaan dosis vaksin COVID-19 yang terancam kedaluarsa pada akhir Februari ini. Rata-rata vaksin yang terancam kedaluarsa adalah sumbangan dari berbagai negara. Jutaan dosis vaksin COVID-19 Indonesia terancam kedaluarsa di bulan Februari ini. Pada 19 Februari lalu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut sekitar 18 juta dosis vaksin COVID-19 terancam kedaluarsa di bulan Februari. Menurut Menkes, rata-rata vaksin yang terancam kedaluarsa adalah vaksin sumbangan dari berbagai negara untuk Indonesia. Oleh karena itu mereka cari negara yang menyuntiknya cepat dan Indonesia suntiknya cepat. Jadi kita dapat mungkin lebih dari 100 juta vaksin gratis yang donasi. Tapi memang expiring date-nya itu dekat vaksin donasi. Nah di bulan Februari itu banyak sekali yang akan jatuh tempo. Nah itu sekarang yang kita sedang kejar di seluruh daerah. Mungkin total ada berapa? Ada 4 juta lebih di seluruh daerah plus yang 18 juta di Jawa dan luar Jawa Barat. Capaian vaksinasi di beberapa provinsi tercatat masih jauh di bawah target. Data Kementerian Kesehatan per 27 Februari, total vaksinasi nasional dosis 1 mencapai angka 190,67 juta orang atau 91,55%. Dosis kedua sebesar 143,77 juta orang atau 69,04%. Dan dosis ketiga 9,80 juta orang atau 4,71%. Sementara provinsi dengan capaian vaksinasi dosis kedua paling rendah, Papua sebesar 22,75%, lalu Maluku 38,82%, Papua Barat 39,06%, Maluku Utara 43,25%, dan Sulawesi Barat 45,45%. Komisi 9 DPR menyayangkan adanya vaksin COVID-19 yang kedaluarsa. Kurniasi Mufidayati, anggota Komisi 9 DPR dari fraksi PKS menyebut vaksin kedaluarsa adalah bukti capaian vaksinasi yang belum maksimal. Ini sangat memprihatinkan dan harus menjadi evaluasi besar dari Kemenkes karena ini terkait dengan capaian vaksin yang sudah dicanangkan sejak awal vaksin ini dilakukan di Indonesia. Pandemi COVID-19 masih belum berakhir di Indonesia dan vaksin adalah salah satu yang diharapkan bisa menjadi penopang solusi dari mitigasi pandemi COVID-19. Total dosis vaksin COVID-19 yang sudah diterima Indonesia di bulan November 2021 lalu mencapai 340 juta dosis lebih. Pemerintah perlu mengevaluasi strategi vaksinasi, terutama di daerah agar terrealisasi lebih cepat demi keselamatan masyarakat. Tim Liputan, Kompas TV. Sejauh mana pemerintah mampu mempercepat capaian vaksinasi untuk mengurangi habisnya masa kedaluarsa vaksin di bulan ini? Strategi apa yang didorong bagi daerah yang capaian vaksinasinya masih rendah? Saya akan membahas nanti bersama Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan. Saat ini belum bergabung, tetapi yang sudah bergabung bersama saya adalah Kurniasih Mufidayati, anggota Komisi 9 DPR dari fraksi PKS. Bu Mufida, selamat malam, sehat ya? Assalamualaikum, selamat malam, salam sehat. Waalaikumsalam. Bu Mufida, saya minta respons dong. Ini kalau dibilang bahwa ada jutaan dosis vaksinasi yang akan kedaluarsa pada akhir Februari ini, besok hari terakhir Februari, Bu. Iya, tentu saja kami sangat menyayangkan dan prihatin ya Mbak, karena nggak sedikit ini yang vaksinnya akan kadaluarsa. Ini kan harusnya menjadi evaluasi besar ya terkait dengan kesuksesan capaian vaksin di Indonesia. Program vaksin ini kan sudah lama sebenarnya dicanangkan oleh pemerintah ya. Dan kita sudah bolak-balik memberikan masukan pentingnya edukasi, sosialisasi, pendekatan persuasif, kemudian melibatkan partisipasi publik dari para tokoh, juga dari para influencer dan masyarakat untuk supaya membantu suksesnya capaian vaksin. Karena memang agak memprihatinkan, ini berarti sebuah indikator bahwa capaian vaksin di Indonesia masih belum berhasil sesuai dengan target. Dari 34 provinsi, baru 9 provinsi yang cakupan vaksinasinya di atas 70% untuk vaksin 1-2, Mbak Sofi. Jadi ini sangat memprihatinkan sekali. Sementara kan kita berharap dengan vaksin ini ada proteksi diri, ada imunitas yang terbangun di masyarakat ya, supaya
bisa terhindar dari terpapar, dan kalaupun terpapar itu ringan gitu, sebagaimana yang sekarang ini banyak terjadi. Walaupun terpapar itu cepat segera bisa diatasi dan bisa disembuhkan. Jadi ini satu hal yang sangat memprihatinkan dan harus dievaluasi secara totalitas dan harus menjadi bahan buat pemerintah untuk memperbaiki ke depan program vaksinasi ini supaya lebih sukses seperti apa. Oke, Bu Mufidah, tadi kalau kita dengar cuplikan pernyataan dari Menteri Kesehatan yang bilang bahwa sebenarnya Indonesia itu jadi sasaran, jadi target hibah vaksin dari negara-negara lain karena memang capaian vaksinasi kita cukup cepat. Tidak bisa dibilang sudah tinggi seperti banyak negara, tetapi paling tidak pergerakannya cepat dan itulah kenapa vaksinnya kemudian diserahkan ke Indonesia. Tapi nyatanya akhir Februari ini ada jutaan vaksin yang merupakan hibah dari negara-negara lain ini akhirnya kedaluarsa. Kalau Bu Mufidah ngobrol dengan konstituen, ketemu dengan masyarakat, sebenarnya kalau di wilayah-wilayah, di daerah-daerah itu apa sih yang jadi kendala masih sulitnya percepatan vaksinasi di sejumlah daerah? Ya, beberapa hal yang kalau kita kunjungan ke daerah itu satu mungkin kepahaman dari masyarakat ya, antusias itu yang harus terus ditingkatkan. Kemudian juga animo masyarakat untuk yang di daerah-daerah ya Mbak, kalau di perkotaan sih relatif sudah banyak ya yang berkenan untuk divaksin. Yang di perkotaan sampai rebutan malah. Ya, kalau di daerah-daerah yang agak masuk-masuk itu memang perlu ada sosialisasi lebih khas lah, lebih intensif lagi sesuai dengan kulturnya, pendekatannya. Kemudian kendala yang lainnya adalah distribusi ya, jadi gap antara vaksin 1 dan vaksin 2 beberapa waktu yang lalu kan sempat juga tertunda, dan beberapa hal lain yang menjadi catatan evaluasi. Tapi yang penting saat ini adalah bagaimana mengantisipasi vaksin yang sudah akan habis masa kadaluarsanya besok ini harus segera diantisipasi dan besok supaya tidak terjadi hal yang sama terulang lagi. Saat ini saya sudah terhubung dengan Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan. Mbak Nadia, selamat malam. Apa kabar Bu Nadia? Selamat malam. Apa kabar? Sehat ya? Mbak Nadia, jadi sebenarnya ada berapa dosis vaksinasi yang bakal kedaluarsa akhir Februari ini? Besok udah hari terakhir Februari dan mereknya apa aja? Iya, kemungkinan ini, tapi kita sedang lakukan konfirmasi ulang ya. Kalau sampai saat ini yang tercatat pada data kita itu ada kurang lebih 6 juta dosis vaksin ya yang akan kadaluarsa. Dan ini ada sebagian kecil Sinovac, Pfizer, dan sebagian besar nih AstraZeneca ya. Memang karena tadi seperti disampaikan oleh Bu Kurnia bahwa masyarakat kita banyak yang tidak mau ya untuk kemudian masih ragu-ragu untuk mendapatkan vaksin AstraZeneca ini. Padahal kita punya stok yang cukup banyak nih terhadap AstraZeneca ini. Oke. Begini, tadi saya sudah menanyakan ini juga kepada Bu Mufidah, tetapi saya nggak tahu Mbak Nadia tadi sempat dengar atau enggak, tapi Pak Menkes dalam cuplikan kami tadi bilang bahwa sebenarnya ini kan vaksin-vaksin ini adalah vaksin-vaksin hibah, pemberian dari beberapa negara begitu. Kenapa diberikan ke Indonesia? Karena Indonesia dianggap sebagai negara yang mampu melakukan percepatan vaksinasi lebih tinggi dibanding negara-negara lain. Itulah kenapa vaksin-vaksin ini kemudian diserahkan kepada Indonesia, diberikan kepada Indonesia dan bukan negara lain. Tapi kalau kemudian saya baru tahu angka tepatnya ini sekitar 6 juta vaksin yang kedaluarsa, bagaimana kita bisa meyakinkan bahwa memang vaksinasi kita secepat itu, Mbak Nadia? Iya, memang ini adalah vaksin-vaksin yang merupakan hibah ya. Dan kita tahu sebagian besar vaksin hibah ini memang memiliki waktu kadaluarsa yang lebih pendek dibandingkan vaksin yang kita dapatkan secara bilateral atau melalui pembelian kita sendiri. Dan ini memang sebenarnya sudah dipahami juga oleh negara-negara pemberi vaksin tersebut. Oleh karena itu mereka banyak memberikan vaksin ke Indonesia karena pada waktu itu kita lihat jumlah vaksin yang mereka berikan kepada kita dan juga kecepatan penyuntikan kita per hari itu cukup besar, jadi sesuai dengan ekspektasi kita. Jadi sebenarnya kalau kita lihat stok vaksin kita itu hampir 45 juta total, tetapi sekitar 6 juta ini yang kita identifikasi saat ini akan potensi kadaluarsa sampai dengan
tanggal 28 Maret ya. Tapi ini datanya juga mungkin masih berkurang Mbak Sofi karena kita masih mencek lagi karena ini database system yang kadang-kadang seringkali tidak diupdate oleh teman-teman dari level puskesmas sampai dengan kabupaten kota sampai dengan provinsi. Oke. Apa penjelasan dari Mbak Nadia tadi akan direspons oleh Bu Mufidah sesaat lagi. Saya jeda sejenak dulu saudara, tetap bersama kami. Sapa Indonesia Malam segera kembali.